إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وسفيره بينه وبين عباده أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون الكرام وزمرة المؤمنين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puja bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabbul Alamin, Rabb yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semuanya, dan karunia terbesar yang dimiliki oleh seorang hamba untuk menghadap kepada Rabb-Nya adalah keimanan, keislaman, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi yang mulia, Rasul tercinta, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam adalah manusia yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala khuluqin azim, manusia yang memiliki budi pekerti yang paling agung, menggunakan pola yang menunjukkan sangat, yang menunjukkan kebesaran Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam al-azim. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menggambarkan di dalam banyak kehidupannya bagaimana berinteraksi dengan manusia, berinteraksi dengan orang tua, berinteraksi dengan wanita, dengan orang di luar Islam, baik Yahudi, Nasara ataupun orang-orang musyrikin, dan juga berinteraksi dengan anak-anak. Di antara yang akan kita sebutkan di antara interaksi Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam bersama anak-anak adalah dengan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Suatu ketika Abdullah ibnu Abbas menceritakan dirinya bersama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, qultu khalfan Nabi alaihi salatu wassalam. Dulu aku pernah dibonceng di belakang Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pada suatu hari. Kemudian Nabi yang mulia alaihi salam berwasiat mengabarkan kepada Abdullah ibnu Abbas yang ini merupakan di antara salah satu metode, di antara salah satu cara untuk mendekati anak-anak adalah di saat mereka sedang senang-senangnya, dan salah satu kesenangan anak itu ketika mereka mau dibonceng oleh kita, baik dengan kendaraan hewan ataupun kendaraan zaman sekarang, motor dan yang lainnya. Maka kondisi itulah yang Nabi SAW lihat ketika memberikan nasihat kepada anak. Maka Nabi SAW memberikan wasiat kepada Abdullah ibnu Abbas, wasiat yang penuh dengan keimanan, yang penuh dengan ketauhidan kepada anak kecil pada saat itu, kepada Abdullah ibnu Abbas.
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya ghulam, inni u'allimuka bikalimat. Wahai pemuda, wahai anak, aku akan mengajari kamu beberapa kalimat, beberapa nasihat, beberapa wasiat yang perlu kita perhatikan sebagai umat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Wasiat yang pertama yang Nabi sampaikan kepada Abdullah ibnu Abbas, idza sa'alta ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati berada di sisinya. Kalimat yang simpel, yang mungkin ketika kita tanyakan menjaga Allah, bagaimana caranya? Karena anak kecil yang diajak berbicara. Tetapi kecerdasan Abdullah ibnu Abbas bisa memahami konteks pembicaraan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Menjaga Allah yang tidak mungkin secara lahiriah kita lakukan. Tetapi maksud menjaga Allah, para ulama menjelaskan di antaranya yang paling utama adalah menjaga hati kita dari menuhankan selain Allah subhanahu wa ta'ala atau bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah faktor terbesar. Menjaga Allah, menjaga hubungan kita dengan Allah, bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak kita ibadahi. Sehingga di dalam riwayat yang lain wasiat kepada Mu'adz bin Jabal tentang hak Allah bagi manusia adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Kita tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dan kita hanya beribadah kepada Allah semata. Itulah salah satu poin terbesar. Menjaga Allah adalah menjaga hati kita, hubungan kita, bahwa yang kita ibadahi, yang kita takuti akan siksanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketauhidan yang perlu kita perhatikan bukan hanya secara lahiriah semata, bukan hanya secara zahiriah, tetapi batin kita, hati kita. Maka betapa banyak di antara kaum muslimin yang terkadang ibadahnya adalah yang baik, namun terkadang masih memiliki rasa takut kepada hal-hal yang gaib, yang padahal semuanya adalah ciptaan Allah semata. Yang inilah yang perlu kita perhatikan, bagaimana hati kita, kedekatan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah menjaga Allah yang pertama adalah berusaha semaksimal mungkin menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang kita sembah, baik lahiriah kita ataupun secara batin kita, yang ialah maha pencipta yang perlu kita takuti, yang perlu kita ibadahi. Yang makna lainnya adalah menjaga Allah, diantaranya adalah menjaga salat kita, yang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hafizu ala salawati was salatil wusta. Jagalah oleh kalian. Menjaga Allah salah satunya adalah menjaga salat-salat kita, salat yang 5 waktu, terlebih khusus adalah salat wusta yang disebutkan oleh para ulama, salat asar yang terkadang mungkin kita terlalaikan oleh amal-amal keseharian kita. Maka inilah salah satu menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Menjaga Allah juga bermakna menjaga kesucian diri kita. Ketika kita batal untuk menunaikan salat, maka pun kita jaga kesucian. Ketika kita sedang janabah atau mandi besar, maka kita pun menjaga kesucian kita. Karena kesucian kita itu adalah bagian dari keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. At-tuhuru syatrul iman. Kesucian bagian dari keimanan. Sampai-sampai orang yang meninggal sekalipun diharuskan dan kewajiban kita untuk memandikan, untuk mewudukan, agar ketika menghadap Allah Sang Maha Pencipta di dalam keadaan suci. Dan banyak makna-makna lain dengan makna menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, seperti menjaga amanah, menjaga janji-janji kalian, seperti di surah Al-Maidah, wahfazu aymanakum, jagalah oleh kalian janji-janji kalian, yang terkadang manusia berjanji A namun tidak dilaksanakan. Inilah di antara makna menjaga Allah. Maka faktor terbesarnya adalah menjaga ketauhidan, menjaga ibadah, menjaga hati dan zahiriyah kita benar-benar hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Apa janji Allah? Ihfazillah yahfazka.
Kalau kita bisa menjaga Allah Subhanahu wa taala dengan makna-makna yang tadi, maka pasti dan pasti Allah akan menjaga kita. Allah akan menjaga kita, menjaga agama kita dari ketergelinciran, dari ketersesatan dan yang lain sebagainya. Menjaga harta kita. Maka terkadang kita mungkin mencari harta sedemikian rupa susah payah, namun habis sia-sia. Entah habis dengan penyakit kita, entah habis dengan dicuri atau habis yang lainnya. Sehingga tidak kurang bermanfaat untuk akhirat kita. Menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita, dan inilah janji Allah bagi orang-orang yang benar-benar menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfazka. Wasiat yang disampaikan kepada anak kecil Abdullah ibnu Abbas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah. Selanjutnya Nabi berwasiat kepada Abdullah ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika kau meminta, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang inilah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada anak kecil, terutama di dalam masalah-masalah keyakinan hati kita. Yang betapa banyak anak kita diracuni oleh tontonan-tontonan yang membuat mereka takut, yang membuat mereka menjadi anak-anak yang penakut. Padahal semua itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu meminta pertolongan juga minta kepada Allah. Setiap hari kita minimal membaca 17 kali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani rahimakallah. Terkadang ketika kita meminta pertolongan kepada orang lain, ada diterima, ada juga tidak. Sehingga kita pun merasa kecewa. Tetapi ketika kita meyakini bahwa di semua ini adalah kehendak Allah, dan kita meminta pertolongan kepada Allah, maka bagi Allah adalah mudah untuk menolong kita atas kesulitan yang kita hadapi. Maka janji Allah bagi orang-orang yang menolong Allah, in tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, pasti dan pasti Allah akan sebaliknya menolong kalian. Maka inilah wasiat yang kelihatannya sangat besar, tetapi ketika diberikan kepada anak kecil, kepada anak-anak, itu yang akan membuat mereka menjadi orang-orang yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan tujuan segalanya lillahi ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nasihat yang terakhir yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibnu Abbas, kepada anak kecil yang mungkin tidak pernah kita bayangkan ini disampaikan kepada anak kecil. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat, wa'lam, ketahuilah, law annal ummata, sekiranya umat manusia, ijtama'at, mereka semua berkumpul untuk mendatangkan suatu manfaat kepada kita, maka lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, maka tidak bisa mendatangkan manfaat sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepada mereka. Sebaliknya, sekiranya seluruh manusia berkumpul, ayyadurruk, membuat bahaya, membuat makar, membuat tipu daya kepada kamu, maka tidak akan terjadi illa, kecuali itu memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak kecil yang kemudian ditanamkan kekuatan iman mereka, seberapa besar pun manfaat yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, seberapa berat gangguan atau bahaya yang mereka timpakan kepada kita, semua tidak akan terjadi illa, kecuali memang itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anak-anak tidak menjadi anak yang cengeng ketika mereka mendapatkan musibah.
tidak menjadi anak-anak yang membanggakan diri mereka ketika mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan. Namun ketika mereka memiliki keimanan, maka semuanya mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan kebaikan, maka itu adalah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika mendapatkan musibah maka dia bersabar karena memang inilah takdir yang telah ditetapkan kepada dirinya. Maka sempurnalah keimanan kepada iman takdir yang baik ataupun yang buruk. Maka inilah di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil Abdullah ibnu Abbas, yang mungkin nasihatnya sangat besar yang bisa kita pahami. Ternyata ini adalah pondasi untuk mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita benar-benar kenal dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tertimpa musibah, maka semuanya serahkan kepada Allah karena semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya, termasuk pengikut Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang bisa mempelajari setiap nasihat-nasihat dari Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قم الصلاة.